semuanya, teman-teman Twitter. Balik lagi sama Najwa Yaping tanggal 13 Juli 2025. Jadi di konten Yaping kali ini gue pengen ngobrol aja sama beberapa kontestan di channel Najwa Fatimah Sumajaya di Twitter ini. Gue suka ngobrol aja sih sebetulnya. Terus ya udah, oke. Jadi gue memutuskan untuk membuat video ini. Setelah ini kayak kata-kata yang umum banget biasa gue bilang di sini, tapi kayak setelah beberapa bulan di sini, gue pengen menceritakan beberapa culture shock ya gue selama tinggal di sini. Walaupun kayak ya udah gitu sekarang, tapi maksudnya kalau dipikir-pikir dulu pas awal-awal gue kayak ngeliatnya kayak ya, kok gitu, apa ya, kayak kok gitu. Jadi culture shock yang pertama yang menurut gue nggak sesuai ekspektasi gue pas awal adalah cara berpakaian orang sih ketika contoh kasusnya ke kantor gitu ya. Karena alhamdulillah gue di sini magangnya di sektor kayak hal-hal yang masih mencerempet kayak ke kampus, sesuatu hal yang berada di kampus gitu. Kayak hal yang membedakan gue tinggal di sini dan ngelihat orang di sini dan ngelihat pas di UI adalah cara berpakaiannya. Walaupun kayak pas awal-awal gue ngerasa kayak mungkin Korea kan terkenal banget tuh style Korea, baju-baju style Korea, baju-baju yang kayak ada yang girly, ada yang kayak simple, dan gitu kan sangatlah mengglobal gitu. Bahkan di Indonesia sangatlah terkenal banget style Korea gitu kan. Tapi ketika gue nyampe sini, gue ngeliat, dari gue pikir kayak orang-orang sini tuh sangatlah mengedepankan style gitu di dalam kesehariannya. Tapi setelah gue nyampe sini, orang-orang sini lebih suka, lebih prefer mereka pakai baju-baju yang simple buat kantor. Mungkin karena contoh kasusnya gue ada di area yang kayak kampus yang kayak lab dan kantor yang bukan yang kayak di SCBD gitu, bukan kantor-kantor itu SCBD gitu, mungkin juga beda juga. Tapi kayak gue melihat orang-orang sini tuh nggak yang sebegitunya banget into style yang bener-bener harus stylish, bener-bener yang harus yang kayak wow gitu, nggak juga gitu. Bahkan sering banget gue lihat pokoknya baju-baju warlock sini adalah untuk datang ke kantor adalah kaos hitam dan celana hitam. Celananya boleh celana jogger, celana parasut, kayak celana parasut yang celana biasa yang kayak syuk kayak kalau misalnya kayak lu bergerak tuh ada suara syuk ya, karena mereka kan biasa gitu. Nah, celana parasut, celana jogger ataupun celana jeans, dan bajunya ya udah baju polos atau kayak baju kaos, pokoknya bajunya intinya kaos dan juga yaitu putih atau hitam, pokoknya kaos dan celana panjang kayak gitu. Terus kalau misalkan panas gitu kayak summer dan hari itu terik, jadi mereka celana pendek. Bahkan kayak ada yang pakai celana pendek kayak olahraga yang buat tenis, buat segala macam, itu mereka pakai juga ke kantor. Jadi sebegitunya, dan mereka menggunakan pakaian yang membuat mereka nyaman, bukan yang kayak mereka ingin tampil stylish di depan orang. Jadi mereka berpakaian untuk dirinya sendiri gitu loh, untuk kenyamanan dirinya sendiri. Bahkan gue sempet nanya gitu kan, kayak boleh ya kita pakai baju kayak gitu maksudnya kayak kaosan aja dan celana panjang jogger aja gitu. Terus kayak kenapa enggak, kan itu nyaman dibandingkan kamu pakai baju kayak gini. Iya sih, gue pikir kayak gitu kan, iya sih. Akhirnya gue sudah mulai tidak yang terlalu into banget meja dan mulai menggunakan kaos sekarang terlebih sekarang karena panas. Jadi anggapan bahwa orang sini stylish tiap harinya itu enggak, menurut gue itu ya lebih kayak mereka menjaga penampilan, tapi in the term bukan yang stylish baju harus full mentereng, tapi lebih kayak simple banget, tapi tetap gayanya itu tetap stylish menurut gue ya.
Itu adalah culture shock pertama. Culture shock kedua adalah ketika cuacanya dingin. Oh ini nih, ini tentang makanan. Jadi karena di sini ada 4 musim, mereka tuh ada makanan-makanan yang dijualnya tuh di musim itu doang. Contohnya adalah, gue lupa namanya, bungopang. Bungopang tuh kayak jenis kue yang kalau kalian pernah lihat di drakor-drakor itu yang bentuknya tuh kayak ikan. Jadi kayak kue cubit tapi bentuknya ikan. Dan isinya tuh bisa kacang merah ataupun kayak cream puff gitu. Bungopang. Bungopang sama hotdog itu tuh makanan musim dingin. Jadi kalau orang-orang di musim dingin, pas musim dingin itu suka banget makanan itu karena dia menghangatkan dan manis dan gampang aja dimakan gitu kan. Dan itu adalah contoh makanan musim dingin. Ada toko yang menjual bungopang enak banget dan itu direkomendasikan oleh orang-orang sini gitu. Tapi dia nggak buka di musim sekarang, di musim summer. Jadi dia bakalan buka lagi kalau cuacanya udah mulai dingin. Kayak orang Indo nih cannot relate gitu, karena orang yang jualan es aja tuh, orang-orang yang jualan es yang menyegarkan di bulan kemarau ya Indo pasti juga dia jualan es juga tuh di bulan hujan geledek petir juga tetap juga jualan es gitu kan. Mungkin jatuhnya kayak lebaran, tapi kalau enggak sih, kalau puasa jatuhnya kayak itu kan cuma 1 bulan doang, tapi kalau ini ya kayak gitu. Jadi ada makanan-makanan yang khusus dimakan di musim tertentu. Dan satu lagi makanan khas mereka, makanan sini adalah ada yang namanya nangmyeon, kayak nangmyeon aja deh, bukan nanangmyeon, namanya nangmyeon. Ntar coba dicari sendiri. Jadi nangmyeon itu kayak mie, kayak gitu. Dan ada kuahnya tuh kuah bening. Tapi rasanya tuh kayak rasa-rasa ya udah mie guksu gitu, mie guksu, mie aja gitu, mie pakai sop-sopan bening gitu. Rasanya sangatlah Korean. Tapi karena ini adalah makanan-makanan yang khusus di musim kemarau, jadi nangmyeon ini biasanya ditambahin es batu. Jadi cara makannya ya kayak makan makanan main dish aja gitu, tapi ada es batunya. Jadi dia pakein tuh es batu ke dalam mie-nya gitu. Padahal kayak rasanya tuh sangat amat makanan utama, bukan kayak dessert gitu. Jadi mereka menambahkan es batu. Dan gue sempet mencoba kayak penasaran, tapi ternyata it's not my style ternyata teman-teman. Kayak ya udah, menurut gue ya udah gitu. Begitu. Itu sebenarnya culture shock kedua. Terus yang ketiga, menurut gue ya, orang-orang sini tuh orangnya nggak kepoan. Jadi kayak misalnya kita masih tahu 1-2 sentence gitu yang sedang menggambarkan keadaan kita sekarang gitu, mereka ya oke gitu, nggak yang terlalu kayak gimana kayak di di dipanjang-panjangin gitu, dan mengetahui seluk beluk prinsipnya gitu. Kayak mereka nggak yang sampai kepo itu dan sepeduli itu, kecuali kita udah sangat dekat dan jatuhnya kita udah temenan, udah mulai bestie, itu mungkin dia menanyakan hal yang detail gitu. Tapi kalau misalnya kayak temenan aja, bahkan kenalan aja, dia gak bakalan kepo itu tentang urusan kita, tentang mau ngapain hari ini dan lain sebagainya. Kayak apa plan lu buat weekend, terus misalkan udah kayak gitu plan gue cerita kayak gini itu udah, bukan kayak mereka pengen tahu sama siapanya, di mananya, dan letaknya kayak gimana. Mereka kayak ya udah oke gitu, gak yang kepoan gitu, real meme. Kayak ya udah, kita saling mengetahui info basic satu sama lain aja. Itu adalah culture. Gak shocking menurut gue, kayak gue tahu mereka kayak gitu, dan tapi yang sesuatu yang different gitu sama orang Indonesia gitu kan. Dan menurut gue itu hal yang harus dipelajarin dan diterapin sih. Kayak gak perlulah kita tahu sekepo itu. Semoganya ya, insya Allah kedepannya gue juga ya teman-teman. Terus yang keempat, ini sebenarnya bukan shocking tapi mungkin menjawab beberapa orang kayak tentang perbedaan Korea sama di sini. Apakah tinggal
tinggal di Korea seindah dengan drama-drama Korea? Apakah semua orangnya itu Chang Seng Gyeta? Apakah semua orangnya itu mannernya kayak orang-orang cowok-cowok di drama Korea? Jawabannya adalah depends sama orangnya, tergantung sama orangnya. Bukan berarti kayak semuanya jahat, enggak juga. Alhamdulillah gue menemukan banyak orang-orang baik di sini. Tapi satu hal yang gue akan highlight dari di video ini adalah manner mereka gentle, cukup gentle. Kayak jadinya mungkin ada beberapa orang yang kayak, oh jadi drakor nih kita tuh bisa, ada beberapa orang yang bisa describe kayak gitu, tapi nggak semua orang kayak gitu ya. Satu hal yang menurut gue nggak shocking, tapi shocking at first, tapi sekarang udah nggak lagi. Jadi kalau di Indo menurut gue dulu, walaupun ya sempat ya mengalami namanya dibuka pintu sama orang gitu kan, kayak di gentle behavior aja, misalnya membuka pintu untuk cewek ataupun kayak menahan pintunya dan lain sebagainya untuk cewek, itu kan kayak gentleman behavior gitu kan. Dan kalau menurut gue pas dulu gitu di Indo itu kayak suatu hal yang kayak jarang gitu orang melakukannya. Jadi cukup bagi banyak orang tuh itu tuh hal yang wow gitu, kayak sangat 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 jarang jadinya. Wow, dan mulai kayak wah dia keren ya gitu membuka pintu gitu, kayak gentleman gitu ya, kayak gitu. Itu dulu anggapan gue sama orang yang membuka pintu gitu. Tapi setelah tiba di sini, di hari pertama hari kedua, gue melihat kayak semua orang melakukan itu. Mau kita kenal mau kita nggak kenal, itu akan selalu kayak gitu. Jadi mereka pada umumnya akan membukakan pintu, bahkan walaupun nggak kenal nih mereka akan menahan pintu itu sampai lu lewat. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Jadi mau itu kenal mau nggak kenal mereka tetap melakukan itu. Mau itu cewek jarang sih, kalau misalnya cewek ke cewek kayak ya udah gitu. Tapi kalau cowok ke cewek itu sering terjadi. Dan apalagi kalau udah kenal, jadi mereka membuka pintu untuk kayak misalkan lagi makan bareng dan jalan bareng banyak kan, mereka akan menahan pintu sampai semua orang bakalan lewat kayak gitu. Dan menurut gue mannernya dalam kasus kayak gitu ya gak sesuai emang sama realita negara Korea yang patriarki, tapi kenyataannya seperti itu di Korea. Apakah semua cowoknya seperti yang di drakor-drakor? Gue bisa jawab depends sama kepribadian cowoknya sih menurut gue ya, kepribadian individunya masing-masing. Tapi ya udah gitu, kayak normal aja misalkan ngeliat orang, apalagi kalau misalnya Sabtu Minggu di subway gitu, di kereta ngeliat orang pacaran terus kayak ketemuan terus kayak dadahan seperti yang di drakor-drakor itu, kayak udah sangat common. Dan ya udah gitu, ya udah emang kayak begitu. Terus tapi nggak semua orang dan nggak semua cowok yang kayak gitu. Seperti itu. Terus budaya, menurut gue terkadang budaya cepet-cepetnya mereka sih masih di gue, yang gue harus menyesuaikan pace gue dan menyesuaikan wariness gue tentang cepet-cepet mereka. Kadang mereka pengen sesuatu tuh cepat gitu, tapi terkadang gue belum bisa memenuhi ekspektasi hal itu, jadinya gue harus bisa mengkomunikasikannya. Tapi budaya mereka emang cepet-cepet, kayak ngelakuin apapun tuh cepet. Tapi kalau di kasusnya di gue alhamdulillah orang masih bisa menerima, dimana gue nggak yang secepat itu, karena gue masih worry dan belum bisa mengikuti pace mereka yang cepet. Jadi budaya Pali di sini tuh adalah budaya yang common. Oh ya, gue ada cerita. Jadi sebetulnya biasanya kalau dari di tempat gue magang ini itu tuh kadang yang satu kantor gitu, yang satu tim gitu, itu tuh makan bareng kan. Tapi ini culture shock juga, karena menurut gue kecepatan mereka dengan anggapan culture yang pali-pali atau cepet-cepet itu, mereka tuh makan cepet banget. Bahkan kayak
bisa ya udah makan semuanya dan habis, tapi dengan kecepatan yang cepet gitu, lebih cepet dibandingkan gue kadang kayak terlalu lambat untuk makan bareng sama mereka dan mereka memahami hal itu. Jadi iya sih deh gitu. Mereka tuh pengen makan cepat, terus kayak ya udah apa cepat dan lain sebagainya gitulah. Cepet-cepet di sini ya cukup concerning, tapi insya Allah kok guys bisa survive. Contohnya saya yang nggak bisa cepet-cepet, jadi kayak begitu. Dan alhamdulillah for everything, dan alhamdulillah juga buat kesempatan ini. Mungkin itu dulu aja, sedikit yapping lama sih, 16 menit di video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.